Siapa yang pernah atau sedang mengalami stuck di dalam hidupnya? Nah, berita baiknya ternyata kita itu nggak sendirian. Karena ada pola yang berulang, pola yang sama, yang dialami manusia-manusia sepanjang sejarah. Bahkan pola ini dialami juga oleh para pahlawan yang ada dalam hikayat-hikayat, yang ada dalam kisah-kisah sepanjang sejarah. Dan tentu saja bagian dari pola itu adalah fase di mana mereka mengalami stuck, mengalami kebingungan, mengalami krisis, sesuatu yang kita sebagai manusia modern juga alami. Contohnya dalam kehidupan modern, misalnya ada anak muda baru lulus kuliah, baru masuk kerja, merasa gamang, merasa stuck, apakah karir dia itu pilihan yang tepat, atau merasa masih seperti belum bisa masuk dalam lingkungan yang baru, masih seperti merasa ada yang kurang dalam kehidupan dia, merasa ada missing piece yang dia nggak tahu apa. Orang-orang sering menyebutnya dengan quarter life crisis, atau kadang-kadang kalau dialami oleh usia mid disebut midlife crisis. Nah, perasaan stuck ini, perasaan hampa, gamang, merasa nggak tahu mau kemana ini seringkali dipicu oleh perubahan identitas atau dipicu oleh sebuah kesadaran bahwa waktu tinggal sedikit dan hal-hal lain yang menjadi pemicunya. Nah, ternyata ada satu buku yang menarik yang membahas ini. Bukunya ditulis oleh seorang profesor bernama Joseph Campbell. Judul bukunya adalah The Hero's Journey. Jadi dia meneliti kisah-kisah kepahlawanan sepanjang sejarah dan menemukan ada pola yang sama dalam semua kisah-kisah heroik, kisah-kisah kepahlawanan sepanjang sejarah. Dan pola ini melibatkan salah satunya adalah fase di mana para pahlawan itu merasa stuck, krisis dalam hidupnya. Berikut pola-polanya. Yang pertama itu adalah fase di mana seorang pahlawan atau hero atau tokoh ini dia meninggalkan identitas lamanya. Ini dibilang fase departure. Karena mulai merasa ada sesuatu yang salah, ada missing link. Kok ada apa gitu, ada yang kurang. Nah, dia mulai merasa saya harus melakukan sesuatu nih. Nah, di fase ini seseorang mulai merasa ada panggilan untuk berubah. Tapi berubahnya kayak gimana dia belum tahu. Baru panggilan doang. Baru merasa ada missing link. Setelah fase departure, fase berikutnya yaitu fase transisi atau fase pencarian makna, di mana seseorang itu berada di ambang identitas. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebut fase liminal space. Dia itu sudah meninggalkan identitas lamanya, tapi belum benar-benar masuk ke identitas baru. Dia mempelajari banyak hal, kemudian mengalami berbagai macam kesulitan yang membentuk dirinya menjadi pribadi baru. Di sini dia mulai belajar sesuatu yang baru. Kemudian fase yang terakhir itu adalah fase di mana sang pahlawan ini dia kembali kepada kehidupan lamanya, tetapi dengan membawa wawasan baru. Ini disebut fase emerging atau fase return. Di fase ini seseorang kembali dengan wawasan yang lebih bijak. Kita ambil satu contoh ya. Ini contoh dari dongeng di zaman Mesopotamia, di mana peradaban Sumeria itu ada seorang raja waktu itu sangat terkenal. Namanya adalah Gilgamesh. Dia terkenal sebagai seorang raja yang sangat jago tapi tiran. Nah, lalu kemudian diutuslah oleh para dewata, cerita dalam dongengnya. Diutuslah seorang rival dia yang bernama Enkidu. Lalu ceritanya, singkat cerita, mereka berantem nih. Lalu Gilgamesh ini karena emang dia jago, dia bisa mengalahkan Enkidu. Tapi ternyata setelah pertandingan itu mereka jadi teman. Setelah dia jadi teman, di sana dia mulai masuk ke fase departure, yaitu dia baru nyadar ada yang salah dengan kehidupan dia. Di mana dia merasa, oh ternyata ada yang lebih penting dibanding sekedar menjadi seorang raja. Jadi ada yang lebih penting daripada jabatan, yaitu legacy. Dia pengen meninggalkan sebuah legacy. Jadi karena tertantang dengan Enkidu tadi kan, akhirnya dia sama Enkidu berteman. Kemudian ceritanya mereka itu pergi ke suatu tempat pengen mengalahkan monster lah ceritanya waktu itu. Jadi ada monster yang dikirim yang menghancurkan desa. Gilgamesh sama Enkidu berantem untuk menghancurkan monster itu. Digambarkan monster ini berupa banteng besar lah. Gilgamesh berhasil mengalahkan monster itu, tapi ternyata Enkidunya tewas terbunuh. Jadi saat Enkidu tewas terbunuh, mentornya terbunuh, dia mengalami kebingungan saat itu si Gilgamesh itu. Lalu karena kebingungan dan kepanikan, dia mulai mencari apa arti hidup dan dia pengen hidup abadi karena takut terbunuh. Cerita punya cerita, dia berjalan pengen mencari bagaimana caranya hidup abadi. Dia belajar kepada seseorang yang konon waktu itu ceritanya mirip seperti Nabi Nuh ya.
seseorang yang selamat dari banjir besar karena menggunakan sebuah bahtera. Dia belajar kepada orang itu, tapi ternyata juga tidak menemukan bagaimana untuk menjadi abadi. Lalu konon ceritanya dia menyelam ke dalam lautan, kemudian menemukan ada tanaman yang bisa membuatnya hidup abadi, tapi ternyata kemudian tanamannya dicuri sama ular. Akhirnya dia nggak jadi hidup abadi. Di dongengnya kayak begitu. Tapi pada akhirnya setelah melewati semua perjalanan itu, dia kembali ke negerinya. Di sana pada saat dia pulang kembali ke negerinya, baru dia tersadar satu hal, bahwa yang penting bukan hidup abadi, tapi menikmati masa kini dan memberikan yang terbaik yang dia punya untuk masa kini. Itu contoh dari ceritanya Gilgamesh. Fase yang sama, itu ternyata ada dalam kisah Mahabharata misalnya. Jadi waktu itu tokohnya itu Arjuna, sebelum mereka perang melawan Pandawa, perang melawan Kurawa di medan perang Kurusetra. Di situ diceritakan Arjuna itu seorang kesatria yang mengalami krisis eksistensial waktu itu. Dia merasa, buat apa ini saya melaksanakan perang ini? Kenapa saya harus berperang? Kenapa begini gitu kan? Jadi dia bingung dengan identitasnya, bingung dengan apa yang dia harus lakukan. Nah, dia mengalami krisis juga seperti orang-orang modern. Jadi di saat kebingungan itu, dia kemudian dipertemukan dengan waktu itu kusir keretanya, yaitu Krishna. Nah, Krishna ini jadi mentornya dia, yang kemudian mengajarkan dia kebijakan-kebijakan yang membuat dia akhirnya mengerti tentang posisi dia. Lalu waktu itu dia mengalami berbagai ujian, ya, dia melewati perang lah segala macam. Sampai akhirnya kemudian dia kembali kepada menjalankan kehidupannya seperti biasa dengan kebijakan yang baru. Nah, baru dia masuk ke dalam fase emerging return tadi. Jadi Arjuna pun dalam kisah Mahabharata mengalami krisis yang sama. Kalau dalam tradisi Islam misalnya ya, dalam tradisi agama, contohnya Musa bertemu Khidir. Jadi pada saat Nabi Musa, waktu itu dia juga merasa dirinya sebagai yang paling pintar. Kemudian dia dipertemukan, ternyata ada lagi yang lebih pintar daripada dia. Jadi Musa belajar sesuatu yang baru, ternyata ada sesuatu yang dia nggak tahu. Dia belajar dengan Khidir. Dia melewati berbagai ujian waktu itu, sampai singkat cerita, akhirnya Musa tidak kuat untuk mengikuti perjalanan dengan Khidir. Musa kemudian pengen tahu apa maknanya dari segala ujian yang dia lewati, lalu dijelaskan sama Khidir. Lalu sampai pada akhirnya Musa berpisah. Dia berpisah dengan mentornya, yaitu Khidir. Nah, jadi dia udah melewati fase departure, dia udah masuk ke fase transisi, dia berpisah dengan mentornya. Akhirnya Musa kembali dengan membawa sebuah kebijakan baru. Akhirnya dia paham, oh seperti ini ternyata gitu. Jadi meskipun dia tidak ngekorin mentornya terus, dia udah masuk dan kembali kepada kehidupan lamanya, tapi dengan membawa kebijaksanaan baru. Jadi dalam cerita apapun ya, polanya selalu sama. Ada kegelisahan, yaitu fase departure, saat seseorang mulai bertanya, sebenarnya apa sih yang saya mau? Sebenarnya apa maknanya gitu. Seseorang mulai merasa ada missing link, ada missing piece dalam kehidupan dia. Lalu dia mulai explore, lalu dia mulai belajar, pengen cari tahu. Lalu setelah dia explore dan melewati berbagai ujian, baru dia kembali menjalankan hal yang sama dengan yang sebelumnya dia lakukan, tapi dengan persepsi baru, dengan kebijaksanaan yang baru. Nah, ini ternyata pola yang berulang sepanjang sejarah. Bahkan di dalam film ya. Misalnya kalau film The Matrix, itu diceritakan Neo itu pada saat dia mengalami fase kegambangan awal itu di situ dia ditawarkan oleh Morpheus, kamu mau makan pil yang mana nih? Pil biru sama merah kalau nggak salah. Kalau yang satu kamu tetap dalam kehidupanmu seperti biasa. Kalau yang kedua kamu akan menyelami dan pengen cari tahu jawaban dari semua kegambangan hidupmu. Lalu dia ambil pil yang itu. Lalu dia masuk dalam fase berbagai ujian. Lalu dia baru return, dia emerging kembali ke kehidupan sebelumnya dengan kebijaksanaan baru. Wah, dia menjadi the one gitu kalau di film The Matrix ya. Gitu. Jadi polanya sama, berulang sepanjang sejarah. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Pelajarannya adalah bahwa kadangkala krisis yang kita alami, kita merasa stuck, kita merasa gamang, kita merasa seperti ada yang salah dengan kehidupan kita ini, itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti. Itu adalah tanda bahwa kita sedang memasuki masa pendewasaan. Jadi karena kita nggak sendirian, bahkan kisah-kisah kepahlawanan sepanjang sejarah dari berbagai tradisi punya pola yang sama. Semua mengalami stuck dan semua mengalami krisis, semua bertanya-tanya gitu. Jadi itu pelajaran pertamanya, accept, kita terima ketidakpastian itu, krisis atau kegambangan kita saat itu sebagai bagian dari proses untuk bertumbuh. Yang kedua adalah explore.
Explore artinya saat kita merasakan kegamangan kayak gitu, kan kita ada di fase departure tuh. Nah, kita harus masuk ke fase berikutnya, yaitu fase transisi atau liminal space itu. Nah, di fase itu kita harus terus-menerus mengeksplor, coba berbagai hal baru, kita diskusi dengan orang, kita mencoba berbagai opsi-opsi, kita baca buku, kita ikut seminar lah atau apa. Intinya kita harus banyak mengeksplor supaya kita bisa menemukan jawaban dari apa yang kita gamangkan waktu itu. Entah itu karir, entah itu keputusan-keputusan lainnya dalam hidup kita. Intinya kita harus explore. Kemudian pelajaran berikutnya adalah evaluate. Kita harus evaluasi apa yang penting bagi kita. Karena dalam kisah sepanjang sejarah, orang-orang itu pada akhirnya menemukan yang paling penting bagi mereka itu bukan benda. Paling penting itu bukan benda, tapi mereka menemukan kebijaksanaan hidup yang itu biasanya lebih ke pengertian tentang diri, pengertian tentang posisi diri di dalam hidup, gimana bisa harmoni dengan alam, pada akhirnya bisa melihat hidup ini sebagai bagian dari pentas kolosal untuk Tuhan memperkenalkan dirinya ya. Biasanya kayak gitu, lihat apa yang paling penting buat kita. Biasanya yang paling penting buat kita itu bukan pencapaian kebendaan, tapi hal-hal yang lebih meaningful semacam itu. Orang-orang bilangnya purpose gitu ya. Kemudian yang ketiga, cari mentor. Biasanya paling gampang kita untuk belajar adalah belajar dengan seseorang yang sudah pernah melewati fase itu. Jadi kita enak nih ada teman diskusi. Akhir kita harus menerima bahwa nggak semua hal bisa dipahami dengan instan. Kadang-kadang memang kita harus menyabari prosesnya. Pas kita masuk dalam proses transisi itu, sampai kita menemukan betul-betul identitas baru kita, positioning kita, nah itu akan perjalanannya biasanya panjang dan memang butuh waktu. Dan biasanya malah kalau dia dilalui dengan instan, dia nggak ajak, nggak dapat nih, kita nggak dapat nih kebijaksanaan ini untuk itu. Jadi kita menyabari proses bahwa perjalanan panjang itu, kegampangan itu kadang-kadang memang harus kita lalui dulu sampai insight-nya kita dapat, baru nanti kita akan masuk kembali ke kehidupan kita dengan wawasan dan kebijaksanaan yang baru. Sekian dulu, terima kasih sudah memantau sampai akhir. Gimana? Kira-kira kisah perjalanan pahlawan yang mana yang relevan dengan kehidupan kita? Mungkin Anda punya contoh-contoh yang lain ya, bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum.